Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku semuanya, kelas 5A. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran yang kelima, yang terdiri dari 3 muatan, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menguraikan pokok pikiran. Yang kedua, siswa mampu membuat peta pikiran. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis. Yang keempat, siswa mampu membuat diagram tentang daur hidup hewan. Yang kelima, siswa mampu menganalisis tangga nada minor. Yang keenam, yang terakhir, siswa mampu menyanyikan lagu nasional yang bertangga nada minor. Untuk materi muatan bahasa Indonesia, yaitu definisi teks non-fiksi, sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Jenis teks non-fiksi dibagi menjadi 2 macam, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Contohnya adalah buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama adalah bahasanya formal, resmi, atau baku, menggunakan gaya bahasa denotatif, yaitu mempunyai makna yang sebenarnya, tersusun atas fakta dan data yang nyata, ditulis secara runtut, dan merupakan temuan yang baru. Nah, cara mengidentifikasi teks non-fiksi yaitu yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama, mencari kalimat utama, menentukan ide pokok, dan memanfaatkan kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang materi muatan IPA, yaitu kita membahas tentang daur hidup. Daur hidup adalah semua tahapan perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup selama hidupnya. Juga kita kenal dengan istilah metamorfosis, yaitu tahap perubahan bentuk yang berbeda yang dialami oleh hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Nah, daur hidup sendiri, daur hidup hewan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tanpa metamorfosis, kedua metamorfosis tidak sempurna, dan yang ketiga metamorfosis sempurna. Tanpa metamorfosis, Pak Buran punya 3 buah contoh, yaitu ayam, ikan, dan kadal. Nah, perhatikan anak-anak. Perkembangan dan pertumbuhan ayam dimulai dari sebuah telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, dan kemudian menjadi ayam dewasa. Mengapa ini dikatakan tanpa metamorfosis? Yaitu anak ayam di sini bentuk tubuhnya sudah sama seperti ayam dewasa, ya. Dari anggota tubuhnya sudah sama persis, maka tidak mengalami atau tanpa metamorfosis. Begitu juga dengan ikan, dari telur kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa, bentuknya sudah sama dengan induknya. Juga kadal. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna, Pak Buran juga punya 3 contoh, kecoa, belalang, dan jangkrik. Nah, dimulai dari telur, ya, daur hidupnya kecoa, kemudian nimfa, kemudian kecoa dewasa. Nah, nimfa di sini adalah kecoa muda. Nah, bentuknya ini berbeda, ya, berbeda sedikit, yaitu kalau nimfa ini tidak mempunyai sayap, belum mempunyai sayap, ya, artinya belum berkembang. Kemudian kecoa dewasa sudah mempunyai sayap, maka dikatakan metamorfosisnya atau perubahan bentuknya tidak sempurna. Begitu juga belalang dan jangkrik. Selanjutnya metamorfosis sempurna, contohnya adalah kupu-kupu dengan lalat. Jadi perhatikan anak-anak, kupu-kupu dimulai perkembangan atau perubahan bentuknya dari telur, kemudian larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian berubah menjadi dewasa. Nah, telur menetas di sini berbentuk larva. Larva bentuknya sangat jauh berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Kemudian juga melalui tahap namanya pupa atau kepompong. Begitu juga berlaku untuk lalat dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian yang terakhir materi muatan SBDP, kita akan belajar tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Kita mempelajari tentang tangga nada diatonis minor, yaitu dengan ciri-ciri bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a, mempunyai pola interval 1,5 1 1,5 1 1. Contohnya adalah gugur bunga, syukur, terima kasihku,
kupu-kupu yang lucu, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, demikian penjelasan dari Pak Burhan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.